agama ya. Nah, ini ada kisah untuk iktibar ya, untuk ibarat. Kemarin mungkin sudah saya ceritakan tentang 2 ekor anjing. Anjing 2 ekor yang pergi menyeberang ke pulau, berenang hanya setengah jam dia berenang, sampailah ke pulau yang banyak makanan, tulang-tulang berserakan, roti-roti bekas sana banyak, kemudian tempat berlindung sana juga ada pohon-pohon yang indah, kemudian ada gua-gua kecil tempat dia berlindung di pulau itu. Pokoknya menyenangkan, saingan tidak ada. Maka 2 ekor anjing tadi berenang dari tepi ke pulau yang indah. Nah, sampai di pulau itu dia makan kenyang, banyak pilihan, ada ikan-ikan yang terdampar, dapat dimakannya, ada sisa makanan yang terdampar, dimakannya pula, senang dia. Nah, waktu dia menyeberang ke pulau itu, udara bagus, arus air juga agak tenang. Tetapi ketika sore hari, ketika dia mau pulang, itu gelombang sudah tinggi dan angin bertiup kencang, hujan badai. Tidak bisalah dia menyeberang pada sore hari itu. Ditunggu besok pagi. Ditunggu besok pagi, rupanya lebih kencang lagi. Musim utara, kalau di laut itu musim utara, laut Cina Selatan. Wah, itu gelombangnya kuat sekali, anginnya kuat sekali. Nah, waktu dia mau pulang, lebih kuat lagi. Lalu keduanya sepakat, kita harus mengadakan training, latihan berenang di tengah gelombang yang besar. Karena kita waktu kemari gelombangnya kecil dan airnya agak tenang. Kita mau pulang, tantangan berat, harus latihan dulu 3 hari. Bagaimana hidung kita jangan terkena percikan gelombang sehingga kita bisa tewas. Nah, latihan berenang di tengah gelombang. Latihanlah 2 ekor anjing tadi itu. Ketika latihan itu, anjing A dia hanya lihat-lihat saja. Yang rajin anjing B, betul-betul dia latihan serius, lamanya 3 hari. Kalau yang anjing A malas-malas saja ikut 1 kali, sudah dia saja. Sampailah hari yang keempat, itu dia harus balik lagi ke daratan. Ketika dia mau balik ke daratan, gelombang masih besar, karena dia sudah latihan, nggak apa-apa. Walaupun gelombang besar yang kuat, kita tetap berenang. Berenanglah untuk sampai ke tebing semula. Waktu berenang itu sampai ke tebing semula, anjing A yang malas-malas tadi itu datang sampai duluan, terus dia sampai. Anjing B yang capek-capek latihan 3 malam yang serius, malah terpental kemana-mana di bawah angin. Udah makan-makan tuh anjing A itu pertama, itu barulah datang anjing B dengan terengah-engah, napasnya susah. Nah, 2 jam 3 jam ditunggu barulah dia sampai. Akhirnya bertanyalah anjing B yang susah payah ini kepada anjing A. Apa katanya? Kamu latihan main-main saja, tapi kau yang sampai duluan. Aku serius, kok aku gagal. Biasanya yang serius, yang rajin itu yang berhasil, yang malas-malasan itu gagal. Kau terbalik. Kamu ini malas-malasan kok berhasil duluan. Kok aku yang gagal? Apa jawab anjing A itu? Kamu itu memang rajin, trainingnya, latihannya kamu memang bagus. Tapi itu kan kaitannya dengan pendidikan. Bagaimana kita dididik? Oh iya, bagaimana pendidikan itu? Itulah yang dilupakan oleh manusia di dunia, termasuk Menteri Pendidikan di Indonesia yang kemarin. Siapa itu? Nadiem Makarim. Kalau sekarang yang dari Muhammadiyah itu ya, tukar Menteri Pendidikannya. Nah, ini yang dilupakan oleh orang dalam dunia pendidikan, kata anjing A. Apa dia? Faktor latihan itu memang penting, training itu penting, latihan, kerajinan itu penting. Tapi ada yang lebih penting lagi. Apa dia? Faktor keturunan. Jadi engkau itu gagal dalam penyeberangan karena engkau keturunan anjing hutan. Anjing hutan itu berenang memang harus belajar. Kalau aku makanya berhasil, aku lain keturunannya. Apa?
keturunan anjing laut. Jadi kalau anjing laut tak perlu belajar dia berenang, lahir aja dalam air bisa dia. Memang bakatnya di situ. Itulah dilupakan oleh manusia seluruh dunia pendidikan. Apa? Faktor bakat dari seorang anak. Kalau anak itu berbakat, tak susah mengajarnya daripada sendiri. Macam mana Pak Ratu, apa pintar dia ya? Tak payah ngajarin itu dia juara kemana-mana. Tak apa, turunan. Nah, karena itu pilihlah jadi menantu itu keturunan yang cerdas. Biar kurang jadinya nggak apa-apa. Yang cerdas. Selama ini laki-laki seluruh dunia tertipu. Biarlah cantik, goblok sedikit nggak apa-apa. Akibatnya keturunan ini goblok semua. Kenapa? Karena wanita itu adalah pembawa gen kecerdasan. Bukan bapak. Gen kecerdasan itu dibawa oleh wanita, yang itu disebut dengan kecerdasan otak kiri. Jadi manusia itu diciptakan oleh Allah dengan 23 kromosom. Jadi kalau sepasang 23 kromosom dari bapak, 23 kromosom dari ibu, dia bertemu menjadi 46 kromosom. Nah, kromosom dari ibu tadi pembawa gen kecerdasan otak kiri. Jadi soal-soal hitungan matematika segala macam itu dari ibu. Tapi soal seni, soal rasa, yang bagian-bagian seni lah, soal perasaan itu dari bapak. Tapi kecerdasan dalam hitung-hitungan, dalam sains, ilmu pengetahuan itu dari ibu. Nah, karena itu ibu-ibu biarlah kurang cantiknya asal cerdas, tapi wanita seluruh dunia tertipu. Biarlah kurang cerdasnya asal cantik saja. Akibatnya tak dihargainya suaminya di rumah. Kenapa? Wanita yang tidak cerdas tidak bisa menghargai prestasi anak dan suaminya. Tapi yang wanita cerdas bisa mencerdaskan, membimbing suaminya, malah apalagi membimbing anak-anaknya. Masya Allah. Makanya disebut dengan ibu. Yang disebut dengan ibu, madarasatil ula. Ibu-ibu itu adalah madrasah pertama. Nah, ada. Jadi itu pentingnya. Jadi yang tidak boleh dipilih itu yang berbelanja tanpa rencana sembarangan, yang tidak bisa mengelola keuangan, antara keinginan yang tidak terbatas dengan keuangan yang terbatas. Selalu membuang-buang makanan, padahal dia seharusnya bisa diberikan kepada orang. Dan selalu dia yang keempat yang selalu berhutang. Padahal yang dihutang itu tidak pula hal-hal yang penting-penting yang perlu. Yang kelima, terlalu tergiur dengan model-model baru hanya untuk gaya-gayaan. Seharusnya untuk hal yang diperlukan, keperluan, malah digunakan untuk kekayaan. Jadi itu faktor need itu kebutuhan. Jadi ya kebutuhan itulah yang lebih diprioritaskan, diutamakan. Sehingga ada satu fikih khusus tentang ini, namanya fikih fadhail, keutamaan. Apa yang paling utama itu yang didahulukan. Dan kemudian yang keenam, menantu apa itu, calon menantu laki-laki atau calon menantu wanita, kalau dia tidak pandai berterima kasih kepada orang tuanya, apalagi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jangan yang seperti itu. Tapi carilah yang sebaliknya, yang selalu berterima kasih baik dengan orang tuanya, lalu selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamni bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Selalu minta petunjuk kepada Allah melalui bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an merupakan rahmat kepada kita. Bisa baca doa Al-Quran? Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma jahilna wa 'allimna. Terus waj'alhu lana, terus
hujjatan ya rabbal alamin. Saya juga lama tak baca. Makanya nganggur gitu ya. Itu selalulah kita baca. Orang ingin mendapatkan petunjuk hudan dari Al-Qur'anul Karim. Keluarganya cerdas, anak-anaknya cerdas, ditambah dengan doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah anak istriku, lingkunganku sebagai wanita pria yang baik, dan keturunanku dipersiapkan menjadi pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Sampai waktu kita pada itu, sampai waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah Ustaz? Siap. Alhamdulillah, terima kasih demikian kepada Ustaz dan demikian tafsirnya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa sholat? Sikit lagi? Berapa? 2 menit? Iya. Minum. Iya, alhamdulillah. Ini air dari masjid ini saya tempatnya tersendiri, istimewa. Banyak hikmahnya. Amin. Oh iya. Itu baru. Puji. Wah, asik.